Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Bintang Perdana, sekaligus perwakilan dari kelompok 2 yang bertemakan dengan bab indahnya kehidupan bermakna. Di sini saya sekaligus perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menyampaikan tentang bab indahnya kehidupan bermakna yang beranggotakan yang pertama ada Arvin Anggara, ada Denny Setiawan, ada Gabela Karolin, Kaila Azahra Nur Yasmina, Melati Karin Anjani, Niko Bintang Perdana, saya sendiri, dan Reni Clara Vanessa. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur karena Allah telah memberikan, karena atas kehadiran Allah, saya bisa mempresentasikan mewakili kelompok saya. Dan yang terhormat Bapak Rahmatullah selaku pengampu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang telah memberi kesempatan saya untuk merekam video presentasi pada bab kali ini. Yang pertama-tama langsung saja kita ke poin-poin materinya. Yang pertama adalah poin A, hakikat Islam, iman, dan ihsan. Hakikat iman. Hakikat iman berasal dari bahasa Arab, yaitu imana yu'minu. Dan disampaikan juga dalam hadis adalah artinya iman adalah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jadi Islam ini adalah membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati yang dimaksud di sini adalah meyakini. Meyakini di sini adalah yakin bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan itu akan menimbulkan sebuah pahala atau menimbulkan sebuah kebaikan. Yang disebutkan dalam di sini iman adalah membenarkan dengan hati, meyakini dengan sepenuh hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Contoh, kita yakin dan kita iman kepada Allah. Kita meyakini Allah itu benar-benar ada. Dan cara mengimplementasikan kita dalam keyakinan kita yakin dengan Allah itu adalah dengan beribadah, dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul, oleh Allah. Karena apa? Karena kita yakin bahwasannya Allah itu Tuhan dan Maha Esa. Dan jika kita yakin, sebaiknya lah kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Yang kedua adalah hakikat iman. Hakikat iman itu terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal. Tingkatan mengenal ini baru disebut tingkatan awal. Tingkatan awal orang mengenal yang namanya iman. Nah, pada tahap ini orang baru mengenal apa yang mereka imani. Mereka baru paham apa yang mereka imani pada saat ini. Namun, mereka belum mempunyai alasan mengapa mereka mengimani di hal tersebut. Contoh, anak kecil tahu yang mereka imani adalah Allah. Mereka mengimani Allah. Mereka yakin akan kehadiran Allah di setiap hidupnya. Namun, mereka belum punya alasan atau mereka belum mempunyai argumen mengapa mereka mengimani suatu zat tersebut. Nah, jika pada tahap ini baru mengenal istilah yang paling awal, yaitu mengenal. Mereka baru tahu apa yang mereka imani. Mereka baru mengenal apa yang mereka imani. Mereka baru tahu apa yang mereka yakini, namun mereka belum tahu mengapa mereka meyakini. Dan yang kedua ada tingkat kesadaran. Di sini mereka sudah mulai sadar. Mereka sudah mulai mempunyai alasan. Mereka mempunyai argumen mengapa mereka mengimani. Contohnya ada salah satu siswa yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, meyakini atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempunyai argumen atau alasan mengapa mereka mengimani. Contohnya seperti ini tadi. Siswa mengimani Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Mereka yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala zat di muka bumi ini. Nah, itu adalah tingkatan kedua, di mana seseorang mulai sadar, seseorang mulai mempunyai alasan mengapa mereka mengimani. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekedar FOMO atau ikut-ikutan, aku yakin walaupun aku nggak punya alasan, yang penting aku yakin dulu. Nah, di tahapan ini
orang-orang tuh mulai mempunyai argumen, dan argumennya itu tidak hanya satu. Mereka mulai mempunyai banyak argumen. Contohnya seperti yang saya sebutkan, mereka mengimani Allah karena mereka melihat kebesarannya, atau mereka mengimani Allah karena mereka merasa Allah sudah mengawasi mereka. Nah, itu merupakan salah satu argumen. Mereka sudah mempunyai argumen mengapa mereka meyakini apa yang mereka yakini. Mereka sudah mempunyai argumen mengapa mereka meyakininya. Dan yang terakhir adalah tingkatan hakul yakin. Di tingkat hakul yakin ini, mereka bukan hanya sekedar mengenal ataupun hanya sekedar mempunyai alasan, tetapi di tingkatan hakul yakin ini mereka sudah mulai mempunyai alasan, dan mereka juga sudah mulai mengamalkan di kehidupan sehari-hari mereka. Saya lanjutkan lagi, tingkatan hakul yakin ini mereka tidak hanya meyakini dan sadar atau mempunyai argumen, namun mereka sudah meyakini dengan sepenuh hati sehingga tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam sikap hidup sehari-hari. Misalnya, seseorang percaya kepada Allah yang Maha Melihat, tetapi seseorang itu sampai menjaga amalannya karena mereka percaya bahwa Allah Maha Melihat apa yang mereka lakukan dan Allah selalu mengawasi. Keimanan ini diwujudkan dengan adanya ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan iman yang terakhir ini bisa disebut tingkatan iman yang paling sempurna. Karena yang pertama, mereka sudah mengenal apa yang mereka imani. Mereka sudah tahu apa yang mereka imani. Yang kedua, mereka sudah sadar. Mereka memiliki argumen mengapa mereka mengimani apa yang mereka imani. Dan yang ketiga, mereka mulai mengimani dengan sepenuh hati sehingga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkatan inilah seseorang bisa menjadi orang yang benar-benar mengimani secara sempurna, karena tidak hanya sadar, tidak hanya mengenal, tetapi mereka mengimplementasikan definisi iman itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, sampai-sampai ia menjaga perbuatannya karena takut jika berbuat maksiat Allah selalu melihat. Nah, itu contoh iman dengan hakul yakin, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Maha Melihat dan Allah Maha mengawasi setiap apa yang dia lakukan dan yang dia kerjakan. Nah, yang berikutnya adalah poin 1, yaitu hakikat iman. Iman dalam agama Islam yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan terjadinya hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman ini bisa bertambah atau berkurang. Jadi sifatnya ini tidak stabil, tidak selalu sama. Dan kedudukan iman ini lebih tinggi daripada Islam. Karena apa? Karena iman ini mencakup hal yang lebih umum daripada Islam. Ya, sedangkan Islam adalah amalan-amalan nyata. Islam adalah amalan-amalan nyata sebagai buah dari keimanan seseorang. Jadi bisa disebutkan ketika adanya iman, pasti di dalamnya ada Islam. Ya, keimanan terpisah dari amal. Keimanan itu terpisah dari amal. Karena amal merupakan buah dari keimanan, dari salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Jadi amal ini terlihat oleh manusia. Namun iman itu tidak dapat dilihat oleh manusia, karena amal ini adalah suatu buah atau merupakan suatu sikap yang tercermin dari iman tersebut. Ketika orang sudah iman, bisa tercermin melalui kegiatan, yaitu amalan yang baik. Yang kedua, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut iman dan amal secara beriringan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Dan Allah menyebutkan iman dan Islam secara beriringan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 yang berbunyi,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, dan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi di dalam surat Al-Anfal ini ayat 2 sampai 4 kita disebutkan ciri-ciri orang yang beriman, yang dimana orang-orang yang beriman ini memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu saat mereka dibacakan ayat suci Al-Quran, saat mereka dibacakan disebut nama-nama Allah, mereka akan bergetar hatinya, mereka akan gemetar hatinya, mereka merasa bahwa Allah ada di sisinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, iman mereka bertambah kuat, keyakinan mereka terhadap Allah bertambah kuat. Maka orang-orang yang beriman ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Apabila mereka mendengar nama Allah, akan gemetar hatinya, merasakan kehadiran Allah di setiap kegiatan mereka. Dan jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka akan merasa iman mereka bertambah kuat karena mereka meyakini Allah dengan sepenuh hati. Dan hanya kepada Tuhanlah orang-orang beriman itu bertawakal. Mereka mempunyai alasan mereka bertawakal. Mereka mempunyai alasan mengapa mereka melakukan amalan-amalan. Contohnya, di dalam ayat itu disebutkan orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi, contoh-contoh orang beriman di sini ada beberapa. Yang pertama, orang yang apabila disebut namanya Allah, orang yang apabila disebutkan nama-nama Allah bergetar hatinya. Orang-orang yang dibacakan ayat-ayat suci merasa imannya bertambah kuat. Orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah dan menginfakkan sebagian dari rezeki mereka. Dan Allah menyebutkan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Dan orang-orang beriman ini disebutkan juga di ayatnya, mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki, dalam tanda kutip nikmat yang mulia. Jadi bisa disimpulkan orang-orang yang beriman ini orang-orang yang mempunyai iman yang tinggi, mempunyai hakul yakin, mempunyai tingkatan iman yang hakul yakin. Mereka akan memperoleh tingkatan iman yang tinggi serta derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperoleh derajat yang tinggi. Disitulah mengapa di presentasi ini saya tekankan untuk diri saya sendiri bahwa meningkatkan keimanan itu penting, karena dengan seiring meningkatnya iman, maka seiring meningkatnya juga keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena jika cuma ikut omong-omongan orang, aku ikut-ikutan iman aja lah, aku ikut-ikutan iman karena FOMO-FOMOan aja lah, itu tidak akan menunjukkan hasil keimanan kita, karena hanya ikut-ikutan. Poin yang kedua adalah hakikat iman. Iman adalah keyakinan dan kesadaran dalam hati, sehingga iman mempunyai 3 kriteria atau 3 sifat, yaitu sebagai berikut. Iman bersifat abstrak, artinya tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang karena berada di dalam hati, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati seseorang. Nah, dari sifat iman yang pertama ini, iman bersifat abstrak, yang artinya iman ini tidak dapat diukur dalam hati seseorang. Iman ini tidak bisa kita ukur. Kadar keimanan seseorang itu tidak akan bisa kita ukur. Bahkan kadar keimanan kita sendiri saja kita tidak bisa mengukurnya. Yang bisa mengukur kadar keimanan kita, kadar keimanan manusia,
itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang mengetahui isi hati seseorang. Kadang-kadang orang-orang suka menipu. Mereka bilang kadar iman mereka tinggi, mereka meyakini, tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mereka selalu bilang iman mereka tinggi, tetapi tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melakukan amalan-amalan baik, yang jatuhnya mereka berbohong kepada diri mereka sendiri dan berbohong kepada Allah. Maka itu seseorang tidak akan bisa mengukur kadar keimanannya, melainkan Allah yang bisa mengukur kadar keimanan seseorang itu, karena iman bersifat abstrak. Dan yang kedua, iman bersifat fluktuatif, artinya naik turun serta bertambahnya, dan berkurang karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melaksanakan kemaksiatan. Kondisi iman bersifat fluktuatif karena iman bertempat dalam hati. Dalam bahasa Arab ini dinamai qalb, yang artinya bolak-balik dan tidak tetap dalam suatu kondisi, sehingga karakter dasar hati adalah berubah-ubah. Hati kadang senang, kadang sedih, kadang marah, kadang rindu, dan kadang benci. Nah, pada sifat iman yang kedua ini, iman bersifat fluktuatif, yang artinya bisa naik, bisa juga turun. Yang disebutkan iman naik karena melakukan sebuah ketaatan, dan menurun karena melakukan kemaksiatan. Jadi iman seseorang ini kita tidak bisa memastikan bakalan stabil terus, itu tidak bisa teman-teman. Contohnya hari ini keimanan si A kuat banget nih, dengan melihatnya beribadah, sering membaca Al-Quran, sering melakukan amalan-amalan baik, sering melakukan hal-hal yang terpuji. Namun 1 minggu kemudian imannya mulai menurun karena melakukan kemaksiatan. Contohnya si A melakukan kemaksiatan berupa bermain judi online, yang perlahan menurunkan imannya, yang padahal judi online itu sangat dilarang dalam Islam. Istilahnya mengadu nasib dari uang. Nah, makanya iman ini bersifat fluktuatif, karena kadar keimanan seseorang itu bisa berubah-ubah. Karena iman dalam diri seseorang itu bisa berubah-ubah karena situasi kondisional. Contohnya, iman seseorang itu bisa naik karena mereka lagi merasakan kebahagiaan, baru mendapat rezeki saja imannya langsung naik, ya. Baru mendapat rezeki saja imannya naik, mereka bersyukur. Tetapi saat mendapat kesusahan, mereka mencela Allah, mereka menyalahkan Allah atas kondisi yang ia terima saat ini. Itulah makanya kenapa iman bersifat fluktuatif atau tidak stabil atau sering berubah-ubah seiring mood atau kondisi mental seseorang. Dan yang ketiga, iman itu mempunyai tingkatan. Artinya tingkatan dan kadar keimanan dalam hati orang yang beriman itu berbeda dan tidak sama. Ada yang kuat, ada yang imannya lemah. Nah, tingkatan iman ini ada yang lemah, ada yang kurang, karena tingkatan iman itu setiap orang berbeda-beda. Contohnya, si A memiliki tingkatan iman yang cukup tinggi karena ia sering beribadah, si A yakin dengan Tuhannya. Namun tidak sama dengan si B. Si B bukannya dia tidak beriman, mungkin dia belum beriman karena mereka belum tahu apa yang dia yakini. Nah, makanya itu keimanan seseorang itu ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kuat dan lemahnya ini tidak bisa dihitung seberapa kuat dan seberapa lemahnya. Karena yang di poin awal tadi, iman bersifat abstrak, ya. Orang-orang hanya bisa mendefinisikan kuat atau lemahnya keimanan seseorang, namun tidak bisa menunjukkan angka lemah dan kuatnya, karena yang bisa menghitung hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar keimanan seseorang itu kuat atau tidaknya. Yang kedua, yaitu poin selanjutnya adalah hakikat Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan melalui wahyu ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, Islam adalah agama yang ditaala melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan dunia dan akhirat, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bisa disimpulkan,
agama Islam ini adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, yang disebut dengan wahyu, untuk keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya, harus diyakini keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Innad dina indallahi Islam wa mahtalafa lazina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'a humul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Maka dari ayat ini, saya ulangi sekali lagi, maka di ayat ini juga menjelaskan tentang kebenaran Islam yang intinya adalah ajaran tauhid. Ya, sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam, yang inti ajarannya adalah tauhid. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, yakni para penganut Islam, para penganut Yahudi dan Nasrani terhadap kebenaran Islam, kecuali atau justru mereka telah memperoleh pengetahuan tentang hal itu. Bukan karena ketidaktahuan, demikian ini karena adanya rasa kedengkian, rasa ketidaksukaan di antara mereka terhadap karunia yang diberikan Nabi. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang penganut Yahudi, Nasrani, ini tidak suka terhadap wahyu atau terhadap mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga menimbulkan rasa kedengkian mereka terhadap karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Padahal barang telah dijelaskan juga pada ayat ini, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, maka sungguh akan Allah sangat cepat perhitungannya. Allah sangat cepat membalasnya dan memberikan karmanya terhadap hamba-hambanya. Agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam, agama tauhid, agama yang menegaskan Allah. Dia menerangkan bahwasannya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu, intinya salah satu ialah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan berserah diri kepadanya, walaupun syariat-syariat itu berbeda di dalam beberapa kewajiban ibadah-ibadah lain. Dan ayat ini ditekankan muslim yang baik ialah muslim yang ikhlas melaksanakan segala amalannya serta kuat imannya dan bersih dari sifat syirik. Ya. Dan yang kedua adalah hakikat Islam. Islam bukan sekedar agama ritual, melainkan sistem hidup menyeluruh, way of life, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar berjalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Islam tersebut mencakup satu, Islam sebagai pedoman hidup. Islam hadir untuk memberikan tujuan atau tata cara hidup yang benar. Islam memberikan dampak yang besar kepada kehidupan manusia. Islam menunjukkan berbagai cara melaksanakan kewajiban kehidupan yang benar. Yang kedua, mengatur seluruh dimensi kehidupan, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, politik, ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Jadi Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah atau hati seseorang, namun Islam juga mengatur politik, ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Yang ketiga, Islam bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan. Bukti bahwa Islam itu bukanlah sesuatu hal yang hanya diucapkan, namun Islam merupakan sesuatu yang harusnya dikerjakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang poin yang terakhir, dengan menjadikan Islam sebagai pedoman, manusia dapat hidup selaras dengan fitrah dan terhindar dari kesesatan. Maka pentingnya peran Islam di zaman sekarang ini adalah tetap menjaga manusia, tetap menjaga umat manusia berada di dalam jalur yang benar. Maraknya
turunnya maraknya penurunan iman, maraknya kelemahan iman di setiap kadar manusia itu menyebabkan bahwa keimanan seseorang ini, keimanan rakyat-rakyat saat ini menurun karena banyaknya kemaksiatan yang sudah menjalar kemana-mana. Makanya dengan demikian Islam dijadikan sebagai pedoman sehingga manusia dapat hidup selaras dan terhindar dari kesesatan. Dan poin yang kedua adalah Islam dalam hubungan dengan Allah, hablu minallah, yang berarti Islam menuntun manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, ya, atau bisa disebut dengan tauhid, dengan bentuk pengalaman melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat, zakat, berpuasa, dan haji apabila mampu. Yang kedua, menjauhi larangannya. Sebagai umat Islam yang beriman, kita sebagai hamba yang beriman sepatutnya kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah hadir dalam semua aktivitas kita, mengingat Allah selalu mengawasi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas, yang berarti Islam menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis. Satu, contohnya menjalin persaudaraan, ukhuwah, dan saling tolong-menolong. Sebaiknya kita sesama umat muslim ataupun tidak sesama umat muslim, kita wajib memiliki sifat yang suka tolong-menolong atau memiliki sifat yang toleransi terhadap sama manusia. Yang kedua, menjaga keadilan, kejujuran, serta amanah. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus menjunjung tinggi kejujuran, harus menjunjung tinggi keadilan, serta mengutamakan amanah. Yang ketiga adalah menghormati orang tua, guru, tetangga, dan menghargai perbedaan. Kita sebagai umat muslim juga tidak boleh mendiskriminasi. Kita tidak boleh mencela orang lain agamanya yang berbeda dengan kita. Namun kita harus tetap bertoleransi, kita harus tetap menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Ibadah kepada Allah tidak sempurna jika akhlak terhadap sesama manusia diabaikan. Jadi percuma saja kita sudah serius beribadah kepada Allah, kita sudah serius, namun akhlak kita di depan manusia tidak dijaga. Contoh, kita rajin sholat terus, tapi akhlak kita di depan manusia masih suka ngomongin di belakang, masih suka gibah, itu percuma sekali. Dan poin selanjutnya adalah penyerahan diri dan kepatuhan total terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan ajarannya sebagai panduan hidup atau sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Ini meliputi keyakinan akan keesaan Tuhan. Ini meliputi suatu keyakinan terhadap keesaan Tuhan, pelaksanaan ibadah, serta penerapan nilai-nilai kasih sayang. Perdamaian dalam semua aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan sosial hingga pengelolaan alam. Aspek utama dalam hakikat Islam adalah ketaatan dan penyerahan diri. Yang kedua, ada kata Islam sendiri berarti menyerahkan diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya dan serta menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah pedoman hidup sempurna. Islam adalah ajaran atau panduan hidup yang sempurna dan berlaku sepanjang masa, mencakup semua aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Yang poin yang terakhir adalah menciptakan kedamaian. Hakikat Islam adalah menyebarkan keselamatan, kedamaian, serta nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan sesama manusia dan alam. Poin yang terakhir adalah ihsan. Hakikat ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Adapun menurut istilah ihsan, disebut kesadaran sedalam-dalamnya dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau senantiasa bersama manusia dimanapun manusia itu berada. Allah Subhanahu wa taala di sini mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi apa yang mereka perbuat, dan dengan adanya ihsan manusia merasa lebih bertanggung jawab sebaik-baiknya atas apa yang mereka kerjakan. Semua perbuatan manusia dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Hal ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik, setiap perbuatannya yang tampak merupakan sikap dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka kamu tidak melihatnya.
maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi ketika kita sholat, ketika kita melakukan amalan-amalan yang baik, eh, ketika kamu beriman, maka kamu akan merasa jika Allah itu melihatmu. Contoh, ketika orang itu sedang melakukan ibadah sholat, ketika orang itu merasa Allah itu langsung menghadapinya ketika dia sedang sholat, maka itu bisa disebut beriman atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ibadahnya. Maka dari itu disebutkan dalam hadis tadi, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan Allah melihatmu beribadah, ya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maka ketika kita merasa Allah itu tidak melihat sesuatu amalan yang kita kerjakan, sebenarnya Allah itu selalu melihat apa yang kita kerjakan. Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Allah selalu mengawasi apa yang kita kerjakan. Itu adalah hakikat dari ihsan, yang dimana ihsan ini adalah keyakinan, mengabdikan diri, keyakinan sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Ya, itu mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan sedikit ini kita bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan presentasi ini ditunjukkan kepada saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ingin menambah wawasan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya ucapkan di presentasi ini tadi. Sekian presentasi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.